Pemurid-murid dan para pengikut Ibnu Taimiyah lah yang hari ini menjaga negeri Syam, ya. Dan itu dulu beliau ke atas ya kepada Bani Umayyah. Dan masya Allah, Pak, kalau kita mau jujur, sebelum saya tutup, hanya di pemerintahan Bani Umayyah, Pak, yang Masjidil Aqsa tidak pernah jatuh ke tangan orang kafir. Baca sejarah, ya. Baca sejarah. Setelah ditaklukkannya oleh sahabat Umar, kemudian diganti oleh pemerintahan Bani Umayyah. Walaupun pemerintahan Bani Umayyah itu dituduh lah ya, dibilang fitnah, tukang mengkafirkan, dianggap tidak barokah, tapi masya Allah, Pak, Ustadz Wahabi ini begitu tinggi melambungkan Bani Umayyah dengan alasan bahwa mereka lah yang menaklukkan negeri-negeri lain. Apakah dia mengetahui bahwa yang berperang dan turun ke lapangan semuanya Bani Umayyah? Dan hal tersebut tidak perlu diherankan, karena terdapat hadis Nabi yang luput dalam ingatan Anda, wahai Ustadz Wahabi. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dari bin Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 754, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengokohkan agama ini dengan seorang yang fajir. Sekarang kami mohon agar pemirsa perhatikan baik-baik siapakah Bani Umayyah yang dipuji habis-habisan oleh Ustadz Wahabi ini. Dalam surat Al-Isra ayat 60, Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepadamu, wahai Rasulullah, sungguh Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu itu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Begitu juga pohon yang terkutuk dalam Al-Quran. Kami tegaskan pohon yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah mereka dalam kedurhakaan yang besar. Ulama Ahlus Sunnah mengaitkan pohon yang terkutuk ini sebagai simbol kekuasaan Bani Umayyah yang membawa dampak keburukan serta fitnah bagi umat Islam di kemudian hari. Berikut pernyataan mereka tentang ayat tersebut. Dalam kitab tafsir Fakhrur Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 20, cetakan pertama tahun 1981 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, halaman 238. Ibn Abbas berkata, pohon yang terkutuk adalah Bani Umayyah. Kami tegaskan, pohon yang terkutuk adalah Bani Umayyah, yaitu Al-Hakam bin Abil As. Dia, yaitu Ibn Abbas, juga berkata bahwa Rasulullah melihat dalam mimpinya, sesungguhnya anak-anak Marwan akan bergiliran menguasai mimbar beliau sallallahu alaihi wa alihi. Sangat jelas apa yang diucapkan oleh Ibn Abbas sebagai salah seorang sahabat Rasulullah, bahwa yang dimaksud pohon terkutuk adalah mereka, Bani Umayyah. Demikian pula hal itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab tafsirnya berikut ini. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur, karya As-Suyuti, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Markas Hijir Lil Buhus, jilid 9, cetakan pertama tahun 2003, halaman 391 sampai 392. Diriwayatkan oleh Ibn Mardawai dari Al-Husain bin Ali bahwa Rasulullah pada suatu pagi terlihat gelisah. Maka ditanyakan kepadanya, apa yang membuatmu gelisah, wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wa alihi menjawab, sesungguhnya aku bermimpi seakan-akan Bani Umayyah bergiliran menguasai mimbarku ini. Dengan izin Allah, beliau sallallahu alaihi wa alihi mengetahui kejadian yang akan datang, yang mana mimbar beliau sallallahu alaihi wa alihi nantinya akan diduduki dan dikuasai oleh pohon yang terkutuk, yaitu Bani Umayyah. Dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani, karya Al-Alusi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 15, yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 107. Dari Ibn Umar
bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku melihat keturunan Al-Hakam bin Abil As di atas mimbar-mimbar, seolah-olah mereka adalah kera. Kami tegaskan, mereka seperti kera. Dan Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya tentang itu, dan kami tidak menjadikan," dan seterusnya. Adapun pohon yang terkutuk, itu adalah Al-Hakam dan keturunannya. Dalam ungkapan sebagian mufassir, pohon yang dimaksud adalah Bani Umayyah. Sampai kalimat, dan hal ini dinisbatkan kepada para khalifah Bani Umayyah yang melakukan apa yang mereka lakukan dan menyimpang dari jalan kebenaran. Sampai kalimat, sesungguhnya yang dimaksud adalah Bani Umayyah, dan Allah melaknat mereka karena perbuatannya, semisal membunuh orang tak bersalah dan membolehkan memperkosa istri orang lain. Ini adalah peristiwa Harrah di zaman Yazid, merampas harta, tidak menunaikan hak-hak orang lain, mengganti hukum syariat dengan yang tidak pernah Allah turunkan kepada nabinya, dan perbuatan-perbuatan lain dari keburukan dan kehinaan yang besar yang tidak akan terlupakan selama masih adanya malam dan siang. Alusi sebagai ulama salafi yang asli begitu gamblang menjelaskan sikap dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Bani Umayyah terhadap umat ini. Namun sementara itu, Ustadz Wahabi yang baru lahir ini begitu getolnya memuji dan mengarang keutamaan Bani Umayyah. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan biografi Al-Hakam bin Abil As yang juga disampaikan oleh ulama Ahlus Sunnah dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang katanya sebagai imam mazhab Ustadz Wahabi ini. Jilid 11 yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1998. Halaman 71 sampai 72. Abdullah bin Amr berkata, "Kami sedang duduk bersama Nabi ketika Amr bin Al-As pergi mengenakan pakaiannya untuk menyusul kami. Nabi SAW bersabda, 'Sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki yang terkutuk.' Aku terus memperhatikan siapa yang masuk dan keluar hingga akhirnya masuklah seseorang, yaitu Al-Hakam." Syuaib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih sesuai syarat Muslim. Para perawinya adalah perawi terpercaya dari Bukhari dan Muslim. Sampai kalimat, adapun Al-Hakam, dia adalah putra Abu Al-As Al-Umawi, paman Utsman bin Affan, dan ayah Marwan. Dia masuk Islam pada masa Fathu Mekah. Memiliki kedudukan rendah dari sahabat Nabi. Dia tinggal di Madinah, kemudian Rasulullah mengusirnya. Kami tegaskan, Rasulullah mengusirnya ke Taif, dan dia tetap di sana hingga Utsman membawanya kembali pada masa kekhalifahannya. Al-Hakam dari Bani Umayyah yang terang-terangan telah diusir oleh Rasulullah, namun si Ustadz Wahabi ini memuji kelompok tersebut. Sekarang kita perhatikan penjelasan dari Al-Albani, ulama rujukan kelompok Wahabi yang ajarannya diikuti oleh Ustadz ini tentang sosok Al-Hakam. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 7 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2002, halaman 719 sampai 720. Sabda Nabi, "Sebentar lagi akan masuk kepada kalian seorang laki-laki yang terkutuk." Maksudnya adalah Al-Hakam bin Abil As. Aku, yaitu Al-Albani berkata, sanadnya sahih sesuai syarat Muslim. Sampai kalimat, dan memiliki dua bukti yang kuat yang disebutkan oleh Al-Bazzar. Salah satunya adalah dari jalur Asy-Sya'bi yang berkata, aku mendengar Abdullah bin Zubair berkata sambil bersandar di Ka'bah, "Demi Tuhan rumah ini, sungguh Allah telah melaknat Al-Hakam dan keturunannya melalui lisan Nabi SAW." Sampai kalimat, aku, yaitu Al-Albani berkata, sanadnya juga sahih, semua perawinya terpercaya dan merupakan perawi Bukhari dan Muslim.
Namun anehnya, Ustadz Wahabi ini kebakaran jenggot ketika hujah keburukan Bani Umayyah tampak nyata dan menuduh siapa yang menyebutkan keburukannya sebagai orang-orang Syiah. Sekarang pemirsa perhatikan baik-baik bagaimana andil Bani Umayyah dalam merubah dan merusak Islam dari dalam. Yang hadis tersebut telah disahihkan oleh Imam Ustadz Wahabi ini, yaitu Al-Albani. Dalam kitab Sahih Al-Jami As-Shaghir karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami, cetakan ketiga tahun 1988, halaman 504, hadis nomor 2582. Rasulullah bersabda, yang pertama merubah sunnahku adalah seseorang dari Bani Umayyah. Al-Albani berkata, hadis ini hasan. Bagaimana Anda wahai Wahabi bisa mengklaim sebagai ahlus sunnah sementara sunnah Rasulullah sendiri diacak-acak oleh Bani Umayyah yang Anda kagumi? Sekarang mari kita simak baik-baik bagaimana sikap Rasulullah yang lain terhadap Bani Umayyah dalam kacamata ulama ahlus sunnah. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama ahlus sunnah yang ditahqiq oleh Az-Zahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 528. Dari Abi Barzah Al-Aslami, dia berkata, yang paling dibenci oleh Rasulullah dari kalangan manusia adalah Bani Umayyah, Bani Hanifah, dan Thaqif. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih menurut syarat Syaikhain, yaitu Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Namun yang luar biasa, Ustadz Wahabi ini justru sangat mencintai golongan yang paling dibenci oleh Rasulullah. Mana label ahlus sunnah Anda wahai Ustadz Wahabi? Masih banyak lagi hadis Rasulullah dan pernyataan para ulama ahlus sunnah yang asli tentang kebobrokan Bani Umayyah. Dan kami yakin Anda tidak mengetahuinya wahai Ustadz Wahabi. Sebagai penutup dan pengingat kepada Anda wahai Ustadz, juga kepada mereka yang satu gerbong dengan Anda, agar cepat untuk menarik kembali apa yang telah Anda nyatakan tentang keutamaan Bani Umayyah. Karena bagaimanapun juga nantinya akan berurusan dengan Rasulullah. Karena itu kami minta kepada para pemirsa untuk menyimak baik-baik apa yang telah dinyatakan oleh ulama ahlus sunnah yang asli tentang kelakuan Bani Umayyah. Dalam kitab Faidul Qadir karya Al-Manawi, salah satu ulama ahlus sunnah, jilid 6, cetakan tahun 2001 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 459. Al-Manawi berkata, Al-Qurtubi berkata, secara umum Bani Umayyah menentang wasiat Nabi mengenai keluarganya dan umatnya dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan. Mereka menumpahkan darah keluarga beliau sallallahu alaihi wa alihi, menawan perempuan mereka, memperbudak anak-anak mereka, menghancurkan rumah-rumah mereka, mengingkari kemuliaan dan keutamaan mereka, membolehkan keturunan mereka ditawan, dirampas, dan dicaci. Maka mereka telah menentang Al-Mustafa dalam wasiat beliau sallallahu alaihi wa alihi. Mereka menanggapi wasiat tersebut berlawanan dengan maksud dan harapan Rasulullah. Alangkah malunya mereka, yaitu Bani Umayyah, jika mereka berada di hadapan Rasulullah kelak. Dan alangkah buruknya mereka, yaitu Bani Umayyah, pada hari ketika dihadapkan kepada Rasulullah kelak di hari kiamat. Pernyataan Al-Qurtubi di atas tadi menggambarkan begitu bencinya Bani Umayyah terhadap keluarga suci Rasulullah. Sementara beliau sallallahu alaihi wa alihi telah bersabda dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama ahlus sunnah yang ditahqiq oleh Az-Zahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 161. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas yang berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, wahai Bani Abdul Muthalib, sungguh aku memohon kepada Allah 3 hal,
agar mengokohkan yang berdiri di antara kalian, maksudnya yang sudah masuk Islam, memberi petunjuk bagi yang tersesat di antara kalian, dan mengajarkan bagi yang belum mengetahui di antara kalian. Dan aku juga memohon kepada Allah agar menjadikan kalian orang-orang yang dermawan, pemberani, dan penyayang. Jikalau seseorang berbaris di antara rukun dan makam, lalu dia melaksanakan sholat serta puasa, kemudian berjumpa dengan Allah dalam keadaan membenci Ahlul Bait Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dia akan masuk neraka. Al-Hakim berkata, hadis ini hasan sahih sesuai syarat Muslim, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sesuai syarat Muslim. Riwayat ini sangat jelas bahwa siapapun yang membenci keluarga Nabi, maka keakhiran hidup mereka adalah neraka. Karena itu kami sarankan kepada Anda, wahai Ustadz, jangan ikut memuji, apalagi mencintai orang-orang yang membenci keluarga Nabi. Karena Rasulullah pernah bersabda, engkau bersama orang yang engkau cintai.